Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Satu, menutup aurat misalnya. Menutup aurat. Sehingga olahraga kita beneran nutup aurat. Karena ada yang salah mengartikan nutup aurat nih pakai jilbab. Seorang wanita muslimah pakai jilbab, tapi ternyata leggingnya atau celananya ketat. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanqaliku bihi abwabul syar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pemirsa Al-Bahjah TV, kembali kita bersama hadir dalam program Bincang Spesial Ramadan. Dan semoga di hari ini semua yang menyaksikan dan selalu menantikan program Bincang Spesial Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dalam kehidupan dan aktivitasnya sepanjang bulan suci Ramadan. Dan pastikan yang sedang sakit, mudah-mudahan terus berusaha, berjuang, dan juga berniat untuk sembuh sehat walafiat. Karena kesehatan adalah bagian daripada kita semakin bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kita lebih menikmati dari beragam aktivitas kita, khususnya di sepanjang bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jangan lupa olahraga. Ya, baik, di kesempatan hari ini kita seperti biasa dengan guru-guru yang sangat aktif sekali. Ada Habib Isam. Khair Habib. Bakhair walillahilham. Alhamdulillah. Ustaz Rizky. Alhamdulillah. Seger banget kayaknya hari ini. Gimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, penuh dengan semangat ya. Dan olahraga apa yang biasa Ustaz Rizky lakukan nih? Baik, untuk olahraga di bulan Ramadan ini tidak kita ambil yang berat-berat. Apa tuh Ya, diantaranya? cukup dengan berjalan di pagi hari. Kemudian kalau bisa juga berlari-lari kecil. Dan ini termasuk olahraga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ada 5 hal. 5 olahraga di antara. Yang pertama adalah berjalan cepat, kemudian berlari, kemudian menaiki kuda, kemudian memanah, dan berenang. Tapi terkadang kita kan berenang masih mungkin ya, tapi di bulan Ramadan juga ada pembahasan bagaimana renang di saat berpuasa gitu kan. Sehingga takut akan memasuki telinga. Ya, hidung, mulut gitu. Kalau hidung mulut mungkin masih bisa kita tahan. Kalau telinga itu kadang kan nggak bisa. Baik. Mungkin ya jalan kaki, lari-lari kecil gitu kan. Kuda ada nggak Bib? Kudanya Bib? Tapi memang kelihatan seger banget nih Ustaz Rizky. Ternyata memang punya aktivitas jogging ya. Iya, jogging Nah, pagi Bib, lah. kalau di waktu Minimal setengah jam gitu. Ramadan ini memang kayaknya nggak kalau dibilang tuh kayak nggak punya cerita gitu. Kalau Ramadan cuma tidur aja gitu. Ada kayaknya, apalagi kalau habis subuh tuh. Nah itu banyak banget tuh. Ayo olahraga, ayo jogging. Sebenarnya olahraga itu seperti apa sih? Iya, jadi kan begini sebenarnya. Tidur orang yang puasa pahala. Betul. Benar nggak? Iya. Ada yang nangkep, berarti kita tidur aja nih. Tidur aja deh. Padahal di situ kalau bangun tidur, bergerak dan dalam aktivitas yang beribadah, yang positif, maka pahalanya jadi double. Kalau tidur aja pahalanya 1, artinya kalau olahraga pahalanya bisa 2 nih kan begitu. Nah yang jadi masalah kan ada orang bangun, gerak, aktivitas tapi maksiat. Maka orang yang begini nih mending tidur. Nah jadi kalau antara maksiat atau ibadah jelas mending ibadah. Antara maksiat atau tidur jelas lebih bagus tidur. Kan gitu perbandingannya. Antara tidur dengan olahraga lebih bagus ba'da subuh. Setelah sahur itu ba'da sholat subuh adalah
olahraga dong tentunya. Olahraga, betul. Cuman ini ya Bib, menyinggung sedikit Bib ya. Memang lebih bagusnya olahraga, cuman secara realita ini Bib. Bagaimana biar teman-teman di sana itu yang denger, yang ikut acara ini nih bener-bener bisa ikuti gitu dengan olahraga yang syar'i olahraga syar'i khususnya di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan bukan berarti dengan berpuasa meninggalkan olahraga yang biasa dirutinkan gitu kan Bib ya. Nah, kalau dari Ustaz Rizky sendiri ketika di bulan Ramadan atau sebenarnya Rasulullah tuh olahraga nggak sih? Iya, kalau Rasulullah itu dalam kalau saya sendiri kurang tahu di bulan Ramadan apakah Rasulullah melaksanakan olahraga tidak secara tapi khususnya olahraga ya. yang Tapi di sana Rasulullah yang mengajarkan 5 macam olahraga. 5 macam olahraga. Ya. Tapi tidak ada perintah sih kalau di bulan Ramadan itu harus olahraga. Maksudnya jangan berolahraga gitu. Tidak ada larangan khusus gitu. Kalau sudah biasa kita lakukan berolahraga ya. Rutinitas setiap hari ya, atau sepekan sekali, hari Ahad, di hari libur gitu kan. Mengapa kita tinggalkan gitu kan? Atau setiap hari bahkan yang biasa jogging ringan gitu kan. Kemudian karena puasa ditinggalkan. Mengapa? Memang apakah puasa sangat berat sekali sampai meninggalkan rutinitas olahraga seperti itu? Padahal toh kita juga sudah sahur ya Bib ya. Seperti itu. Berarti dari 5 itu apa saja yang bukan berarti di bulan Ramadan, tapi memang itu olahraga yang dianjurkan. Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu apa 5 itu? Ya itu. Berkuda. Ya, walaupun berkuda kita agak susah mencarinya ya, mencari lapangan kuda dan penyewaannya ya Bib ya, seperti itu. Kemudian kalau berenang, naik motor kali ya. Tapi motor terlalu gampang Bib. Maksudnya apa ya? Gak ada adrenalin buat ininya. Kemudian ya kalau berkuda kan lumayan ada geraknya juga, tangan ikut gerak juga. Motor cuman gas gini aja Bib gitu, seperti itu. Apalagi sekarang listrik ya. Renang memungkinkan, renangnya kita bisa menyewa gitu kan. Tentunya renang juga di bulan Ramadan ini bisa saja kita sewa, cuman di sana ada pembahasan lain, itu ada hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang, yaitu diantaranya telinga, mulut, hidung gitu kan. Renang kalau kita, jadi kalau mandi, jadi bahas mandi nih Bib, gimana Bib? Ya, kalau mandi karena masih banyak diantaranya mandi dan tujuannya bukan ibadah. Renang ibadah bukan sih? Kan bukan kan gitu ya. Kecuali kalau mandinya karena ingin mandi besar, silakan mandi. Tapi kalau mandi hanya suka-suka, kemudian mandi juga nyelup, niat tabarrut, niat kemudian sejuk dingin. Iya, kemudian inggimas juga Bib masuk ke dalam. Itu yang memungkinkan masuk air ke dalam salah satu 5 lubang ini. Yang sehingga kalau ada air masuk batal puasanya dong. Maka olahraga puasa di bulan olahraga renang di bulan Ramadan ini dipending dulu lah kalau bukan habis maghrib. Karena masih ada yang lain, diantaranya memanah gitu kan. Bib, ada di daerah saya tuh Bib. Memanah gitu, tapi di situ nyewa jadi gitu, ya. Berapa jam gitu kan. Kemudian diantaranya juga jalan kaki, jalan cepat atau lari begitu, seperti itu. Baik, baik, Masya Allah nih, kita ke Habib lagi nih. Kalau tadi disampaikan bahwasanya secara syariat itu kalau olahraga yang benar kayak gimana Bib? Ya jadi kan kata para pahlawan kita nih akhirnya menyumbangkan lagu-lagu nasional, disebutkan di situ pesannya bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi badan dan jiwa Bib ya. Badan dan jiwa. Jadi jasmani dan psikolog kita nih harus dibangun. Jadi masyarakat Indonesia nih SDM sumber daya manusianya harus terus dibangun, fisiknya lewat olahraga dan psikolognya dan jiwanya itu lewat keagamaan gitu ya. Spiritual ya namanya ya. Nah, maka olahraga itu bagus nih buat membangun kita punya badan, sehingga kita bukan orang yang rentan terkena penyakit begitu ya. Nah, maka di dalam olahraga itu harus ada aturan-aturan yang kita timbang dengan timbangan syariat Islam. Misalnya olahraga kita nih biar tetap dapat pahala, puasa kita tetap sah dan pahalanya tetap dapat. Itu dengan satu menutup aurat misalnya. Sehingga olahraga kita beneran nutup aurat, karena ada yang salah mengartikan nutup aurat nih pakai jilbab, seorang wanita muslimah pakai jilbab tapi ternyata leggingnya atau celananya ketat. Nah, kalau ketat kan berarti
menutup aurat. Karena yang namanya nutup aurat pakaiannya harus longgar. Dan menutupi tidak, warna kulit. Dan tidak membentuk lekuk tubuh ya. Iya, tidak menampakkan. Tekukannya jadi longgar, maksudnya longgar tuh tidak berbentuk. Dan juga menutupi warna kulit, artinya tidak transparan, terlalu tipis kainnya misalnya. Takutnya kain-kain pakaian olahraga itu terlalu tipis, disengaja biar angin masuk dan misalnya biar tidak berkeringat. Nah, maka ini juga harus diantisipasi. Jadi dalam pemilihan pakaian olahraga juga harus dipikirkan. Misalnya dalam Islam itu kan aurat sitir laki-laki itu umum adalah antara pusar sampai lutut. Bagaimana ada celana olahraga misalnya yang di atas lutut sehingga paha terlihat. Nah, maka kan ini dosa, walaupun dosa kecil ya, tapi masuk kategori berdosa begitu. Itu salah satu penilaian kami, yaitu dalam membuka aurat. Belum lagi kalau misalnya pertandingan yang di tengah-tengah waktu sholat, seperti bola yang pertandingannya terjadi beberapa menit sebelum maghrib sampai setelah isya. Artinya penonton dan pesepak bola dan wasit itunya tuh semua panitia itu sholat maghribnya gimana nih? Ya kan pas waktu itu ini kan juga harus dipikirkan. Ya. Kemudian juga misalnya di situ juga ada permasalahan lainnya yang mungkin melanggar daripada aturan syariat Islam. Yang lebih miris sih, Bib, akhir-akhir ini kita ikut itu kan sering lewat pakai motor, apakah ke sana atau kemari. Kadang kalau pagi-pagi itu di satu toko itu atau satu perusahaan mengadakan jogging bareng atau mengadakan senam bareng gitu, dengan ada pemimpin salah satunya, kemudian lagunya yang sangat menggelegar gitu ya, kemudian senam seperti itu. Ini olahraga sih memang bener ya, di dalam syariat diperbolehkan. Hanya saja ini pakaiannya Bib ya, pakaiannya seperti apalagi olahraganya di pinggir jalan ditonton semua orang gitu kan, orang lalu lalang lewat nonton, apalagi nanti di bulan Ramadan. Mohon maaf ini yang ikut acara ini atau mendengar atau siapanya, tetangganya ini bisa diingatkan seperti itu kan. Silahkan kalau misalkan jogging atau senamnya di daerah perempuan, di kalangan perempuan, dikhususkan di tempat perempuan gitu, tertutup sehingga nggak ada yang ngelihat, bebas mau gerakannya seperti apa juga, itu kan perempuan semua, kemudian menutup aurat semua gitu kan. Bahkan kalau bisa bahkan membuka kerudung nggak ada masalah kan, semuanya antara perempuan dan perempuan seperti itu. Dan yang menarik lagi nih Ustaz Rizky, bahwa yang seperti itu justru malah memang menjadi kayak seperti musiknya, kemudian diantaranya pelatihnya begitu, yang punya energi bisa menarik dan bisa mengajak begitu. Nah, sebenarnya kalau dari syariat, kembali kita bicara dari segi syariat, sebenarnya kalau kita senam dibarengi dengan musik itu seperti apa sih sebenarnya pandangannya? Baik, kalau musik itu dibahas oleh guru kita Buya Yahya, tergantung siapa yang menyandungkan, isinya apa, dalam rangka untuk apa gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya kalau musiknya masih musik-musik yang normal gitu kan, nggak ada caci maki, kemudian disenandungkan apa, dan apalagi itu juga kaset gitu ya, silahkan bisa di tempat yang khusus gitu kan. Kalau laki-laki ya aman saja, laki-laki auratnya antara pusar dan lutut. Kalau perempuan gitu kan, maka ini dikembalikan lagi kepada penyelenggara sih sebenarnya. Penyelenggara siapa, agamis atau tidak. Kalau memang dia agamis, dia akan mencari mungkin diselingi dengan lagu-lagu Islam kan, gitu bisa. Kenapa enggak? Kita di pesantren saja olahraga itu menggunakan riyadhah, takbir ya, riyadhah dengan kalimat tahlil gitu kan. Allah seperti itu kan, dikembalikan kepada penyelenggara seperti itu. Walaupun lagu itu kan tidak semuanya dilarang, haram gitu kan, diperbolehkan. Cuman ada yang aulawiyat lebih baik lagi gitu kan, seperti itu. Baik. Nah, baik, Masya Allah. Mau menambahkan. Sangat boleh, Bib.
Jadi dari cerita Ustadz Rizky yang tadi naik motor di jalan, kemudian melihat ada satu perkumpulan Zumba ya namanya ya, bisa disebut sebagai Zumba gitu yang menari-nari. Itu kan kalau diperhatikan lebih detail lagi sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang memang memiliki tanah yang mahal di pinggir-pinggir jalan, kan tanah mahal nih. Betul. Yang memang mereka tuh perusahaan itu adalah dibuat dengan tujuan sebagai bank uang. Artinya untuk menggolang uang di situ. Artinya ingin mencari konsumen, mencari daya market, tarik. daya tarik. Promo. Salah satunya memang setiap hari Ahad itu banyak perusahaan-perusahaan, kafe-kafe, resto yang mereka mengadakan Zumba dan memperkenalkan merek jual mereka. Agar selain Zumba juga kemarin ini ada lari pagi begitu. Ya, lari apa ya namanya? Lari bersama gitu ya. Nah, itu juga mengenalkan market. Nah, sebenarnya kan para wanita kita di dalam Islam itu lebih disekat ya untuk menjaga daripada tingkah lakunya. Lebih dipingit di rumah. Nah, bisa nanti dari panitia perusahaan itu untuk melakukan lari pagi, lari kecil itu dan juga Zumba, tetapi pesertanya laki semua misalnya. Ya kan, laki semua dengan pemandunya yang juga laki dan disertai dengan musik yang memenuhi syarat. Kami lengkapi musik itu ada 5 syaratnya. Satu dari alat musiknya. Alat musiknya harus diperhatikan. Kemudian tempatnya di mana sih? Apakah di tempat umum yang tidak berizinkan, mengganggu masyarakat di tengah bahasanya RT itu rukun tetangga, RW rukun warga di tengah komplek begitu, ini kan mengganggu. Beda kalau di tempat-tempat perusahaan di lapangan parkir mereka nggak ada masalah. Kemudian juga waktunya. Kalau diselenggarakan tengah malam ini mengganggu orang tidur. Kemudian jadi siapa yang menyanyinya siapa? Kalau ya tadi wanita di atas panggung berjoget ditonton oleh penonton yang laki-laki bukan mahram, jelas ini tidak diperbolehkan. Dan terakhir dari nada dan liriknya begitu kan. Nah, maksudnya panitia yang syar'i boleh melakukan Zumba atas nama menarik konsumen market, tapi dengan catatan pemilihan musik dan juga bagaimana hukum-hukum lainnya seperti menutup aurat juga harus diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sangat kami cintai para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, wabil khusus yang di sekitar Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes. Kami ajak Anda untuk bisa buka bersama di pesantren Al-Bahjah Pusat. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 17 Ramadan atau 17 Maret. Dimulai dari jam 4 sore, majelis sekaligus nanti menyambut jam buka dengan zikir-zikir dan yang lainnya, berdoa. Bagi yang ingin berpartisipasi, ayo bergabung menjadi orang yang ikut berbuka dan juga melayani orang yang berbuka. Sehingga lengkap, bukan sekedar Anda berbuka, tapi melayani orang berbuka. Iftar, memberikan buka kepada orang lain. Salurkan rezeki Anda, bismillah, ke BSI, nomor rekening 75122222182 atas nama Al-Bahjah Event. Dan jangan lupa sampaikan kepada yang lainnya, ajak yang lainnya. Karena Allah, nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
Baik, ini kembali lagi mengenai olahraga ini sendiri. Karena memang di bulan Ramadan itu khususnya bagi mereka-mereka yang mungkin sudah punya kayak semacam kebiasaan, yang dimana mereka itu kalau tidak olahraga pagi, ya artinya kalau tadi bahasanya tidur daripada tidur subuh begitu kan. Sehingga yang ingin kita tanyakan sama Habib nih, kita itu kadang mikirnya olahraganya, lari paginya, tapi justru malah setelah sahur tidur dulu, nanti juga ada yang bangunin lalu olahraga, sedangkan sholat subuhnya justru malah terabaikan. Nah, olahraga yang semacam ini tuh seperti apa sih biar kita makin yakin bahwasanya sholat pun olahraga gitu. Dari joggingnya tadi, meninggalkan sholatnya tadi, segala macamnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7 dan 8, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, jika engkau itu selesai melakukan satu pekerjaan, fansab, maka mulailah lagi pekerjaan yang lain. Artinya kita dituntut oleh Allah di ayat ke-7 Al-Insyirah ini untuk kerja dan kerja. Tetapi di ayat ke-8 Allah mengingatkan kepada kita wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu Allah maka patuhlah, maka beribadahlah. Artinya Allah menyuruh kita kerja, jangan pengangguran begitu, tapi bersamaan itu jangan lupa ibadahnya. Begitu. Jadi jangan sampai ada orang di pagi bulan Ramadan sibuk olahraga tapi sholat subuhnya enggak. Nah, maka kan ini jelas adalah kekeliruan yang nyata. Dia bangun pagi, yang dia lakukan malah yoga, kemudian lanjut olahraga lari pagi, sholat subuh tidak, sahur pun tidak, bahkan puasa tidak. Maka ini adalah dia memikirkan dunianya dan melupakan akhiratnya. Maka ini yang membahayakan. Baik, kita ke Ustaz Rizky nih. Tapi yang jelas ini saya menambahkan boleh nih. Kerja itu termasuk juga diantaranya olahraga itu adalah bagian daripada itu. Nah, saya mau nambahin apa ya? Iya, bahwasanya kita terkadang lalai. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal gitu kan. Sholat yang kita kerjakan itu utuh sebagai tabungan kita. Dan olahraga yang kita lakukan hanya untuk bertahan hidup kita selama di dunia, kesehatan gitu kan. Wala tansa nasibaka minad dunya, walaupun kita diingatkan oleh Allah, jangan lupa lo bagian dunia kamu harus tetap kerja, harus tetap olahraga, jaga kesehatan seperti itu. Tapi kan kita juga wal akhiratu khairu, akhiratnya itu lebih baik lagi, lebih kekal lagi yang akan dipertanyakan. Bahkan awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat itu sholatnya bukan olahraganya. Iya. Dan memang sih di dalam Islam olahraga itu sangat penting sekali sebagai salah satu sarana menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Jadi semua ini amanah ini Abiaska ini. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara diri kita bahwasanya zolimkah kita ketika kita tidak olahraga? Nah, karena kita diberikan amanah, baik itu berupa mata, jantung, bahkan tangan kita, kaki kita, itu kan amanah yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita ya tidak tidak menjaga ataupun tidak memberikan pelayanan terbaik kepada anggota tubuh yang diamanahkan. Seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau seorang zalim itu adalah orang yang melakukan sesuatu bukan pada haknya. Iya, atau bahkan tidak melaksanakan sama sekali gitu. Zalim. Maka termasuk orang yang zalim, enggak menjaga amanah yang Allah berikan. Jadi semua harta adalah amanah, kesehatan adalah amanah, anggota tubuh adalah amanah, dan olahraga adalah termasuk salah satu menjaga amanah dari Allah, yaitu menjaga kesehatan kita. Gitu. Kan Nabi Muhammad juga menggambarkan, menganalogikan kepada kita bagaimana seorang mukmin yang sehat, yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif, dari seorang mukmin yang lemah gitu kan. Dan pertanyaan kenapa seorang mukmin itu bisa kuat, kenapa bisa lemah? Kan salah satunya sumbernya adalah karena menjaga diri dan dengan berolahraga seperti itu. Juga pola makan mungkin. Makan. Dan ini seru juga kayaknya. Bagaimana olahraga atau pola hidup Nabi Muhammad SAW
menjaga kesehatan gitu kan. Dan itu memang sangat penting sekali nih. Tapi sebentar Ustaz, kita ke Habib Isyam dulu nih. Percampuran. Tadi bahwasanya kalau memang ada senam jumba. Kalau ada senam itu atau ada senam-senam yang lain atau perkumpulan olahraga yang lain, ikhtilat itu maksudnya seperti apa sih? Iya, jadi kalau bahasa Arabnya itu namanya mahalur riyadhiyah. Mahalur riyadhiyah ini tempat olahraga. Kalau bahasa keren sekarang namanya gym. Nah, maka di tempat kalau gym itu hall. Ya, di gym itu kan emang tempat yang khusus dibuat untuk berolahraga. Nah, sangat disayangkan jika gym itu belum syar'i. Karena bagi orang beriman yang muslim yang ingin olahraga terhalang untuk datang ke gym karena ada di situ sesuatu yang tidak syar'i. Di antaranya adalah khalwat. Khalwat itu kan berduaan antara laki dan perempuan sehingga seandainya melakukan sesuatu itu akan terjadi. Maka khalwat haram sepakat para ulama. Adapun ikhtilat itu campur laki perempuan. Kayak kita di mall atau di pasar begitu yang emang lalu lalang bercampur laki dan perempuan, ini juga dia haramkan jika tidak memenuhi 5 syarat. Di antara syarat yang disebutkan oleh guru kami Buya Yahya nomor 1 adalah menutup aurat. Jadi tempat itu berlalu lalangnya orang haruslah tempat yang memang pada menutup aurat yang hadir. Bukan hanya menutup aurat tapi juga menjaga pandangan mata, ghudul basar. Dan juga tempatnya adalah tempat yang mulia gitu ya. Terhormat. Ya, bukan tempat emang orang biasa buka aurat seperti pantai misalnya di satu kota ya. Tapi ini pantai yang emang sepi, yang emang pengunjungnya pada nutup aurat ya. Kalau tempatnya terhormat, maka kita boleh datang ke tempat tersebut. Selanjutnya juga adalah tidak bersentuhan, Bib. Ya, tidak berdesak-desakan. Jadi tempatnya tidak terlalu ramai sehingga laki perempuan berdesak-desakan, maka dia bisa saja masuk kategori percampuran yang haram karena berdesakan. Kecuali di umroh ya, waktu tawaf itu ya, karena dia udah darurat. Dan terakhir juga adalah obrolannya baik. Jadi yang diobrolin dan dibincangkannya bukan hal yang membangkitkan syahwat, bukan juga hal-hal yang mengarah kepada hal yang negatif. Nah, kalau 5 syarat ini menutup aurat, menjaga pandangan, tempatnya terhormat, ngobrolnya baik dan juga tidak berdesakan, maka kita berkumpul berlalu lalang di tempat tersebut adalah diperbolehkan. Maka kami usulkan kepada para pengusaha ya yang memang ingin berusaha mencari uang sekalian juga mencari pahala, maka buatlah nih tempat gym yang syar'i sehingga para perempuan wanita muslimah kita bisa nge-gym dengan gampang dan menjaga badannya beserta dia menjaga daripada syariat dan kemuliaannya. Itu juga menambahkan sedikit dari Habib Isyam. Ditambahin dan terus nih. Kurang ini belum. Mengenai kolam renang juga seperti itu. Kolam renang juga seperti itu. Kan sekarang kolam renang bergabung di situ laki-laki perempuan, bahkan mohon maaf sampai buka aurat kan di situ. Dan itu sangat penting sekali untuk dilakukan perubahan-perubahan. Kembali lagi di tema tadi bahwasanya ada hijrah. Bahwasanya kita juga ketika membangun usaha, apalagi di gym tadi ataupun hijrah finansialnya tadi, ada hijrah yang perlu di standarisasikan. Ustaz, kita bicarain lagi tentang karena kehidupan kita ini harus dan mengacu mengikuti daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bicara kita itu kebanyakan kan ngikutin yang harus olahraga. Tapi sebenarnya kalau dari kita belajar sejarah baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kesehatan di dalam dirinya, itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya pola sehat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan dari literasi kitab salaf yang dijelaskan dalam ulama hadis atau ulama ahli fikih gitu kan. Di antaranya yang pertama adalah menjaga kebersihan. Jadi di sana ada bab-bab yang menjelaskan khusus tentang menjaga kebersihan. Bagaimana Nabi SAW menceritakan dalam hadis mencuci tangannya sebelum makan, kemudian mencuci tangannya setelah makan, kemudian Nabi Muhammad SAW menggunakan siwak, baik itu sebelum tidur, bangun tidur, kemudian mau sholat. Dia bahkan menjelaskan tentang bab istinja. Istinja itu bersesuci dari setelah buang air kecil atau buang air besar. Itu intinya membahas tentang menjaga kebersihan sehingga orang akan menjadi
memiliki pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjaga pola makan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk makan buah-buahan. Nabi paling suka makan bitih. Apa bitih itu? Semangka seperti itu. Kemudian Nabi juga suka dengan makanan cuka gitu kan. Jadi semangka itu kan buah dingin. Biasanya dicampur Nabi dengan kurma buah panas gitu. Dimakan bareng. Gitu. Buah-buahan. Terus apa tadi cuka ya? Cuka gitu kan, seperti itu dan lain sebagainya gitu kan. Makan dari menjaga kebersihan dan pola makan juga dijaga seperti itu. Dan perlu kita ketahui, kita kalau pengen secara mudahnya mana sih makanan sehat, makanan nggak sehat gitu kan. Kalau makanan sehat dan dikonsumsi semakin sehat, itu yang yang jarang dipromosikan, bahkan tidak diiklankan sama sekali. Paham Bib? Tidak diiklankan sama sekali. Kayak mohon maaf, kelapa itu diiklankan nggak? Kayak apalagi pepaya gitu kan, durian ya pokoknya yang ada di kebun-kebun kita itu diiklankan nggak? Diiklankan nggak Bib? Enggak kan ya? Kayak singkong itu diiklankan enggak kan? Yang diiklankan itu apa? Ya barang-barang yang sudah jadi instan itu diiklankan semuanya itu. Nah yang kalau yang pengen hidup sehat seperti itu, makanya banyak makan yang tidak diiklankan seperti itu. Dan Guru Mulia Bu Yahya sangat suka dengan makan makanan yang baik, Masya Allah. Jadi memang kembali lagi bukan cuma hanya olahraga ya, artinya dari pola makan juga penting. Karena ini juga kita pengen dari Habib sendiri ini, ada kok yang olahraga rutin, bahkan dia punya jadwal terdata. Dari jam ini dia begini, dari jam ini begini segala macam. Boleh dibilang adalah orang yang paling sangat menjaga kesehatan. Tapi ternyata justru malah, ya mohon maaf, yang sakit banyak, tapi yang sering olahraga meninggal duluan juga banyak. Itu seperti apa, Bib? Ya ini kan umur di tangan Allah. Jadi kata Nabi, khairul umur ausatuha. Sebaik-baiknya urusan tuh yang di tengah-tengah, yang sedang-sedang. Ya, jangan terlalu tidak olahraga, badan lemah. Olahraga terlalu diforsir sehingga lupa segalanya, sehingga akhirnya mengalami hal yang tidak diinginkan. Bahasanya overdosis begitu ya. Jadi ya kembali lagi, kalau ada orang sering olahraga kemudian dia menjaga pola makannya kok dia tetap wafat dan terkena penyakit, maka ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi bukan disalahkan olahraganya. Iya, jika dia melakukan udah sesuai dengan aturan dan porsinya. Kalau terlalu diforsir, kami kira untuk mengurangi daripada olahraga yang terlalu mengambil banyak waktu, sehingga membuat badan bukan sehat tapi membuat badan capek begitu. Semua ada ahlinya. Kita tanyakan kepada ahlinya dan kita praktekkan sesuai arahan daripada ahlinya. Begitu. Nah, arahan dari Habib sendiri di bulan Ramadan agar kita tetap sehat badan, lahir, batin kita, olahraga apa sih yang paling cocok? Iya, jadi pertama namanya kita manusia mengalami sehari 24 jam. Betul. Tentu yang nomor satu harus dilakukan adalah disiplin waktu. Jadi selain disiplin makan, disiplin badan, olahraga, juga disiplin waktu. Karena kadang yang banyak dilupakan oleh manusia itu waktu yang sibuk, sehingga dia tidak punya waktu luang. Makanya paling nikmat adalah waktu luang. Nah, agar kita mendapatkan waktu luang untuk dapat olahraga dan lain sebagainya, adalah dijadwal dengan rapi. Ya, walaupun kita banyak kesibukan, banyak ketemu orang, banyak aktivitas, tapi kita harus merencanakannya, mensistemnya, mengorganisirnya, merapihkannya, tersistem dengan rapi. Makanya seorang muslim yang baik itu yang dia mengatur urusan makannya, yang mengatur urusan olahraganya, mengatur urusan waktunya, mengatur literasi bacaannya, dan juga mengatur rumahnya. Tadi yang belum dibawakan Ustadz Rizky ini, mengatur rumah juga penting Ustadz Rizky ternyata. Ya jangan sampai sampah didiamkan sampai besok pagi sehingga menjadi pusat
penyakit begitu kan. Iya. Jadi merapihkan rumah juga adalah kegiatan yang positif yang dilakukan secara olahraga di bulan Ramadan, yaitu adalah mendesain ulang rumah, interiornya tuh dibenahi, fungsi daripada laci-laci itu dimanfaatkan dengan maksimal mungkin. Lebih ringannya ke para pemirsa yang mendengarkan acara kita ini, jangan dibayangkan olahraga adalah dengan jogging, lari, pakai sepatu, gitu. Anda gerak di rumah Anda, membantu istri Anda mengangkat barang-barang berat, kemudian memindahkan, merapi-rapikan rumah, itu sudah termasuk gerak olahraga. Yang Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk kita berjalan ya, berlari atau berjalan-jalan, beraktivitas, jalan lari kecil lebih seperti itu. Yang penting kita beraktivitas, gerak, tidak hanya tidur saja di bulan Ramadan. Ini gara-gara di bulan Ramadan tidurnya aja ibadah, tidur terus kan. Tidur terus. Bukan berarti seperti itu kita bantu istri kita di rumah kita gitu kan. Buang sampah, kemudian nyapu, ngepel, itu kan bukanlah sebuah aib gitu kan. Masya Allah. Tapi yang jelas memang kalau kita bicara olahraga adalah sesuatu yang harus dan penting. Oleh karena itu terima kasih banyak buat Habib Hisham, kemudian Ustadz Rizky, sehingga menjadi inspirasi buat kita agar di rumah jangan menjadi orang yang diam saja, tapi lakukan aktivitas, karena itu juga bagian daripada olahraga. Berkah selalu dan sukses selalu. Sehat selalu Ustadz Habib. Insyaallah. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun berada dan juga yang selalu menantikan program Bincang Spesial Ramadan. Kalau kita berbicara olahraga, pastikan bahwasanya apapun yang kita niatkan dan apapun yang akan kita lakukan, niat untuk menjaga kesehatan di dalam diri kita, terutama jaga dan olahraga hati kita agar tidak terbawa dengan gunjingan, fitnah, ghibah, bahkan dendam kepada siapapun. Karena itu bagian daripada olahraga di hati agar kita selalu bisa menjaga diri dekat dengan Allah di bulan suci Ramadan. Jumpa kembali bersama kami dalam program Bincang Spesial Ramadan Al-Bahjah TV, dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.